Ajak apa lagi? Bisanya ikro ngajarinnya, itu yang wajib. Persoalan anak nanti mau jadi qori, mau jadi ahli tafsir, nanti berkembang dengan dunianya masing-masing, ada tahapan. Tetapi saya sebagai orang tua punya kewajiban 3 hak anak dari orang tua. 1, kasih nama yang baik. Jangan ngasal, jangan asal ikut-ikutan, jangan salah mengidolakan. Sebab nanti orang yang kita idolakan di dunia ini lahir, bangkit di padang mahsyar, dibangkitkan bersama dengan idolanya masing-masing. Ayo, saya siapa nih? Ini siapa idolanya? Kasih nama anak saya. Karena saya senang, saya ngefans sama Bob Marley. Pokoknya kalau punya anak saya kasih nama Bob Marley. Bangkit di mahsyar, siapa Bob Marley? Antar muslim? No. Betapa luar biasa ketika bicara tentang rahmat dan kasih sayang Allah. Begitu pahala dibuka seluas-luasnya. Seandainya manusia bertaubat dengan dosa yang besar, juga Allah bukakan pintu taubat yang sebesar-besarnya. Maka jangan pernah terpikir untuk berputus asa dalam berdakwah, menyampaikan kebaikan, kebenaran. Karena apa? Wajibnya adalah mengajinya. Pinternya itu Allah yang kasih, fahamnya Allah yang kasih, tapi hadir di majlisnya itu yang wajib. Dakwah itu kewajiban siapa? Setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat sedang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fit dilalati 'alal khairi wa'i ila hudan aw dhalalah. Bab ini menjelaskan tentang memberi petunjuk alal khairi kepada kebaikan, wadda'i dan ngajak, ila hudan menuju petunjuk, audolalatin atau kesesatan, mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada keburukan. Dan apa balasan orang yang mengajak kepada kebaikan, juga orang yang mengajak justru kepada jalan keburukan atau sebaliknya. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Wad'u, ajaklah, berdakwahlah engkau Muhammad, maksudnya ila rabbika, kepada jalan Tuhan. Ajaklah orang lain kepada jalan Tuhanmu ya Rasulullah. Innaka, sesungguhnya engkau, la'ala hudan, adalah sungguh-sungguh dalam dirimu sebagai seorang Rasul yang mengajak mustaqimin, kepada jalan yang lurus, atau ila siratim mustaqim. Jadi yang kita sering baca dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu, sesungguhnya engkau adalah orang yang disuruh oleh Allah untuk mengajak orang kepada jalan kebaikan atau jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, di ayat berikutnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah olehmu Muhammad orang lain
umat pada saat itu ila sabili rabbika maring dalan pangeran sampean menuju jalan Tuhanmu bil hikmati dengan cara banyak dengan menunjukkan cara metode dengan cara hikmah ilmu pengetahuan wawasan sehingga tidak ada orang masuk Islam di zaman Rasul karena terpaksa atau dipaksa. Turunannya nanti menjalankan syariat agama ini bukan karena dipaksa oleh orang yang sendiri sebagai seorang muslim, orang yang berserah dan mau siap konsisten menjantah Allah Subhanahu wa taala dan siap juga menghindari menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mau'izatil hasanah, dan kemudian cara yang berikutnya dengan mau'idhah hasanah. Tidak asing istilah ini, sering disampaikan dalam acara-acara tertentu. Setelah tahlil yasin, marilah kita dengar mau'idhah hasanah. Setelah acara syukuran, mari kita dengar mau'idhah hasanah. Karena namanya saja mau'idhatun, nasihat ditambah hasanah, sudah nasihat itu pasti baik, dikuatkan dengan hasanah, jadi susunannya mau'idhatul hasanah, nasihat harus yang baik syaratnya. Jadi pengajian mau'idhah hasanah aneh kalau diisi dengan ceramah atau sesuatu penyampaian yang tidak baik. Fokus saja kalau emang itu adalah ngaji ya ngaji, kalau rapat ya rapat gitu maksudnya, bedain gitu. Ya sampaikan itu. Nah ini Rasul mengatakan diperintah oleh Allah untuk menunjukkan, mengajak kepada jalan Allah dengan cara hikmah, yaitu ilmu pengetahuan dan nasihat yang baik. Wa qala ta'ala, dan ayat ketiga dalam bab ini, wa ta'awanu, dan hendaklah saling menolong kalian semua alal birri dalam hal mengajak menolong dalam kebaikan. Birri, kalau burri gandum, birri kebaikan, maka istilahnya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau burrul itu nanti gandum, artinya gak nyambung. Alal birri wat taqwa, dan hendaklah saling menolonglah kalian semua dalam hal yang baik. Yang baik itu sesuai dengan syariat, tidak keluar daripada syariat. Wat taqwa, dan dalam hal ketakwaan, saling mengingatkan, membantu dalam menjalankan ketakwaan. Wa qala ta'ala, yang keempat dalam bab ini ayat yang Allah sampaikan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah jadilah kalian semua di antara orang-orang adalah umat yang mengajak kepada jalan kebaikan. Jelas perintah kepada kebaikan, otomatis larangan untuk tidak melakukan keburukan. Dalam Ali Imran ayat 104. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr wal Ansari al-Badri wa anhu qala, Abi Mas'ud Uqbah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin, man utawi sapane wong dalakan nuduhaken man ala khairin ing atase kebagusan, falahu mangka iku kaduwe man mislu ajri fa'ilihi, umpama pahala wong kang nglakoni kebaikan. Siapa orang yang menunjukkan perbuatan amal yang baik kepada orang, dilakukan maupun tidak oleh orang lain, apalagi dilakukan, diamalkan, maka sungguh dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya. Termasuk seandainya kita yang mengajak, yang menyerukan belum melakukan amal tersebut, kita nasihatin, ingetin teman, saudara, silakan perbanyak istighfar, sholawat, kemudian baca Quran. Kitanya nggak konsisten, kadang baca, kadang enggak. Tapi menyerukan orang supaya istiqomah, kitanya belum. Ini gimana hukumnya? Nah tadi menunjukkannya saja sudah satu kebaikan. Artinya apa? Kebenaran mah ada punya Allah.
Apa karena saya nggak puasa Senin Kemis misalnya, terus saya nggak pernah nyampein Senin Kemis itu sunnah? Karena saya juga belum, gitu kan? Akhirnya orang mengajak dengan cara terbatas. Saya juga belum biasa sholat 5 waktu, teman biasa sholat, biarin aja, orang saya aja belum. Sampai kapan tuh ngajaknya udah? Ngajak enggak, kitanya juga sendiri enggak melakukan. Minimal begini maksudnya. Ketika kita mengingatkan orang lain, mengajak orang lain pada kebaikan, setidaknya kita jadi ada perasaan malu ketika apa? Orang yang kita ajak itu ternyata istiqomah. Akhirnya dia, gimana? Udah mulai belum? Nanti udah biasa. Dari dulu kan waktu kamu bilang itu saya langsung amalkan. Kita belum, ya ketinggalan. Ayo dari sekarang. Yang ngajaknya malah ketinggalan. Tapi tidak mengurangi pahala ketika dia memberikan petunjuk, ketika memberikan jalan kepada kebaikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dikuatkan dengan hadis berikutnya. Man da'a, siapa orang yang mengajak ila hudan, menuju kebaikan, kana lahu ajru, kana lahu, baginya berhak minal ajri, dari pahala yang dilakukan oleh amal, oleh orang yang melaksanakan amalan, hasil atau daripada informasi berita petunjuk kebaikan dari kita. Mislu ujuri man tabi'ahu, begitupun mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Saya menyuruh atau mengingatkan ke Anas, malam usahakanlah jangan sampai full, walaupun begadang ada ibadahnya. Apa itu? Sholat 2 rakaat, walaupun 2 rakaat. Kemudian baca Quran, walaupun hanya 1 halaman, 1 surat misalnya, nyampein lagi ke temennya. Siapa? Febri. Diamalkan sama Febri. Jadi saya mendapatkan pahala karena menunjukkan kebenaran kebaikan dari ke Anas. Anas mengamalkan, pahalanya juga bertambah buat saya. Begitupun terus dan terus dan terus. Makanya udah aja sampai yang baik-baik. Tidak berpikir kemudian nanti gimana. Di sisi lain ada, kita memang tahu ayat Allah yang mengancam orang yang ketika menyerukan kebaikan sementara dia tidak melakukan. Kaburo maktan indallah. Orang ini dosa besar kata Allah ketika menunjukkan kebaikan ke orang sementara dia tidak melakukan. Nah ini kan berbanding fahamnya tuh, sebagian satu sisi Allah menyuruh untuk kita, misalnya dalam ayat lain, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati. Di sisi lain Allah mengancam, kalau begitu kamu dosa ngajak orang berbuat baik, kitanya kamunya tidak. Nah ini gimana memahaminya? Diambil daripada manfaat ketika kita menyerukan ke orang, mungkin itu wasilah teman saudara kita yang kebaikan itu kemudian menyebar, menular ketaatan teman kepada kita yang dulu kita juga nggak taat. Nular, saling menularkan kebaikan, maksudnya begitu. Dari 1-2 orang yang ikut pengajian ini kemudian bertambah menjadi 5, menular kebaikan jadi 10, jadi banyak dan seterusnya. Dan orang yang pertama kali, wah enak begini dong, Dede ketua dakwaan majelis yang pertama ngajakin ngaji, dia pahalanya ngalir terus. Dan kita juga sama ketika mengajak terus tidak pernah berhenti. Itu kebaikan yang menular. Artinya hendaklah mengajak kepada kebaikan dan jangan pernah berhitung atau berhenti karena beresiko atau memikirkan nanti gimana. Sampaikan saja kebaikan. Dari situ kita juga akhirnya termotivasi. La yanqusu dzalika min ujurihim, tidak dikurangi pahalanya dari orang yang mengamalkan atas petunjuk kita. Wa man da'a ila dhalalah, karena sebaliknya ketika orang mengajak kebaikan kepada orang lain kemudian diamalkan, mendapatkan pahala yang tidak berkurang dengan yang mengamalkannya. Demikian juga terjadi kepada orang yang mengajak kepada kesesatan. Kana alaihi minal ismi, dia juga mendapat bagian dosa dari apa yang dia ajak ke orang dalam kesesatan. Mislu athamin man tabi'ahu, sama juga dosanya seperti orang yang mengikutinya terus menerus. Kemarin sudah bagaimana setiap ada kasus pembunuhan di atas bumi ini, maka dosa orang yang membunuh
sampai juga dosanya dilipat gandakan sampai ke pertama orang yang melakukan pembunuhan, yaitu Qabil. Jadi ruginya di situ kalau kita jadi wasilah keburukan. Terus bertambah. Selagi itu keburukan dilakukan, dosanya kebagian juga tuh yang pertama kali tuh, yang menginisiasi melakukan kejahatan, keburukan, dia tetap mendapatkan balasan dosa yang sama. Rawahu Muslim wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, ada cerita suatu hari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, suatu ketika Rasulullah dalam perang Khaybar sayembara memberikan informasi, mengumumkan kepada para pejuang mujahidin pada saat itu dengan mengatakan begini, la'utiyanna ruyata aghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi, aku akan berikan bendera ini, bendera kehormatan ini besok pagi kepada seseorang yang ketika dia memimpin perang kemudian mendapatkan kemenangan dari kepemimpinannya. Dan pada perang Khaybar itu adalah sahabat Ali karramallahu wajhah. Itu pengumuman sayembara sehingga dimotivasi sahabat untuk berjuang dengan sesungguh hatinya. Yuhibbullah wa rasulah, dasar daripada kepemimpinan seseorang itu karena cinta kepada Allah juga kepada Rasulnya. Maka wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, maka Allah dan Rasulnya pasti mencintai orang itu. Perang di medan perang, berdakwah mengajak kepada kebaikan, bahkan sampai pertempuran di medan laga, pahalanya karena didasari ikhlas cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Sudahlah Rasul sampaikan begitu pengumuman, aku akan berikan bendera kehormatan ini kepada panglima perang, pimpinan perang yang memenangkan perperangan esok hari. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, kemudian pada malam hari itu orang-orang para sahabat mujahid itu pada berbisik-bisik, ngobrol, ngumpul masing-masing, kira-kira siapa ya yang akan diberikan bendera ini oleh Rasul. Siapa yang bisa menerima? Wah, kayaknya sahabat ini, dia hebat main pedangnya. Oh, dia kayaknya pemberani. Ayyuhum yu'taha falamma asbahan nasu ghadaw. Ketika besok harinya orang-orang para sahabat, para pejuang ini menghadap Rasulullah setelah memenangkan peperangan. Kulluhum yarju, semua mereka berharap agar bendera itu diberikan kepada mereka. Ada yang bagian panah, pasukan tombak, ada pasukan pedang, pasukan kuda, pasukan lari, ada yang depan, belakang, samping, semua ikut berperang. Setelah selesai perang, datang ke Rasulullah terburu-buru dengan harapan apa? Dapat namanya reward, bendera kehormatan dari Rasulullah. Tapi ketika kumpul begitu banyak sahabat sudah ada, tidak kelihatan di situ Sayyidina Ali. Maka Rasul bertanya, faqala aina Ali ibn Abi Thalib? Ali mana Ali? Ali. Ditanya begitu, faqila, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah wa yashtaki ainai. Ya Rasul, sahabat Ali sedang di dalam, sedang merasakan kesakitan kedua matanya. Mungkin kena luka ketika perang, atau mungkin kena debu ketika berperang, ada luka dan matanya sakit. Qala, kemudian Rasul memanggil, fa'arsilu ilaihi, bawa ke sini alinya. Fa'utiya, maka Ali datang ke situ ke hadapan Rasulullah. Fabasoqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai. Fabasoqa itu meniup. Jadi jangan aneh kalau mau batin orang dulu ditiup. Orang sudah bilang di jabahan, diburak, apa? Diburak. Sembur. Ah, sini sakit mata. Sembur begitu. Fabasoqa itu diludahi, disembur atau diburak atau ya diusap tapi dikasih nempel. Nah, ya gitulah pokoknya. Sayyidina Ali menghadap Rasul, kemudian mata sakitnya itu berasa perih. Sini Ali. Ketika itu Rasul kemudian memberikan usapan ludah di gitu. Dan apa yang terjadi? Wa da'alahu fabaro'a, sembuh senyama, legit penyakit, nggak ada bekasnya sama sekali. Dan Ali tidak merasakan seperti habis sakit, nggak ada bekasnya, nggak ada masih pusing ya Rasul, nggak ada, total sembuh. Hatta kana lam yakun bihi wajhun, seperti tidak pernah merasakan sakit. Atau huroya, setelah itu bendera itu kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali. Faqala, sahabat semua melihat kejadian itu.
tentu pasti ada rasa, ahli yang dapat, kok saya enggak kurang. Gitu pasti biasa ya. Ya gitu. Nah ketika itu apa yang terjadi? Ali mengatakan, ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mislana. Ini babnya tentang bagaimana dakwah. Ya Rasulullah, terima kasih atas kehormatan ini. Tapi apakah kami semua sebagai umatmu, penerus perjuangan Islam, apakah kami terus akan berperang sampai kemudian hari nanti? Sampai kapan kami berperang untuk melawan orang kafir ini? Uqatiluhum hatta yakunu mislana. Nanti setelah kami ada lagi generasi berikut, apakah mereka juga harus berperang ya Rasul? Unfud ala rislika. Apa kata Rasulullah? Lakukan saja semampumu dalam memperjuangkan Islam ini, hatta tanzila bisahatihim tsumma tuhuna ilal Islam, sampai seandainya ada dari perjuangan dakwah seseorang setiap hari ceramah, setiap hari ngaji, malam Jumat pengajian, malam Rabunya baca Quran, setiap minggu pagi ada kajian, maulid, hadir mengundang penceramah, tapi yang masuk Islam, yang ke masjid gak bertambah-tambah, segitu aja. Jumat ke Jumat, mari tingkatkan iman, tingkatkan Islam, tapi tetap segitu-gitu aja, bahkan berkurang. Gimana ya Rasul? Sampai kapan harus berperang, berdakwah dalam Islam ini? Sampai kata Rasul apa? Lebih baik bagimu ketika berdakwah kepada orang, datang ke satu kampung, di satu tempat, kalau sekarang hijrah atau rantau dari Ustaz datang ke kota, kemudian tinggal di satu tempat, sampaikan tentang hak-hak dan kewajiban seorang mukmin kepada Allah. Bahwa Anda muslim, ya wajib sholat 5 waktu Pak. Gimana caranya? Begini, kerjakan. Dilakukan maupun tidak, ternyata dari beberapa tahun dakwah dilakukan, hanya satu orang saja yang mau mengikuti ajaran ustadznya yang ngajak ini. Itu kata Rasul apa? Lebih baik bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Lebih baik daripada ribuan unta, emas permata, berlian, kekayaan dunia dan seisinya. Lebih baik mengislamkan, mengajak teman-teman yang banyak, tapi cuma satu orang yang mau, katanya begitu. Paham ya Pak ya? Jadi jangan sampai putus asa kalau ngajak. Teman berapa? Ada 20 mah, ajak ngaji, siap. Pertama, habis itu udah nggak ada lagi. Terus gimana? Sabar, satu orang ini yang nanti kedepannya bisa mungkin menularkan kebaikan-kebaikan dimanapun mereka berada. Nah itu yang dilakukan oleh sahabat Ali, bertanya ke Rasul, sampai kapan kita berperang? Sampai kapan kita berdakwah? Lakukan semampumu, semampu kita semua. Bahkan diumpamakan, seandainya ada satu orang saja yang taat kepada Allah, wasilah perantara kita yang menyampaikan kebaikan itu dan seisinya. Betapa luar biasa ketika bicara tentang rahmat dan kasih sayang Allah. Begitu pahala dibuka seluas-luasnya. Seandainya manusia bertaubat dengan dosa yang besar, juga Allah bukakan pintu taubat yang sebesar-besarnya. Maka jangan pernah terpikir untuk berputus asa dalam berdakwah, menyampaikan kebaikan, kebenaran. Karena apa? Wajibnya adalah mengajinya. Pinternya itu Allah yang kasih, fahamnya Allah yang kasih, tapi hadir di majlisnya itu yang wajib. Dakwah itu kewajiban siapa? Setiap orang. Sesungguhnya Allah katakan dalam Quran apa? Kita adalah umat yang terbaik, yang diperintahkan Allah untuk keluar menyerukan kebaikan, amar ma'ruf, wa nahau anil munkar, wa tanhauna anil munkar. Cegah daripada keburukan dan serukan kepada kebaikan. Tuh tugasnya siapa? Apakah hanya sebatas tugas BKM bidang dakwah? Apakah tugas tokoh sesepuh ustadz di sini? Apakah hanya tugas menteri agama, tugas kiai pesantren? Ternyata enggak. Semua orang, setiap mukmin punya kewajiban berdakwah. Mana ukurannya? Semampunya. Bisanya kita baru bisa ngajak anak bisa sholat 5 waktu saja, ajak sholat 5 waktu. Besok tambahin dengan sholat Jumatnya. Ajak apa lagi? Bisanya ikro ngajarinnya. Itu yang wajib. Persoalan anak nanti mau jadi qori, mau jadi ahli tafsir, jadi hadis, nanti berkembang dengan dunianya masing-masing. Ada tahapan.
Tetapi saya sebagai orang tua punya kewajiban 3 hak anak dari orang tua. 1, kasih nama yang baik. Jangan ngasal, jangan asal ikut-ikutan, jangan salah mengidolakan. Sebab nanti orang yang kita idolakan di dunia ini lahir, bangkit di padang mahsyar, dibangkitkan bersama dengan idolanya masing-masing. Ayo, saya siapa nih? Ini siapa idolanya? Kasih nama anak saya. Karena saya senang, saya ngefans sama Bob Marley. Pokoknya kalau punya anak saya kasih nama Bob Marley. Bangkit di mahsyar, ini siapa Bob Marley? Antar muslim? No. Coba bangunnya tuh kira-kira. Siapa? Pak Ustadz, saya ada di sini bareng-bareng. Abah. Itu maksudnya orang yang kita idolakan, Rasulullah di situ ada. Di samping kita siapa? Yang 1, memberikan nama yang baik. Yang kedua, wajib orang tua itu mengajarkan Al-Quran, kitab. Dari mana? Alif, bata, sajim, haho. Jangan yang enteng. Nah, nempel di otak bawah sadar anak ini. Ditanya nanti sudah dewasa. Bahkan sampai mati. Siapa yang mengajarkan Quran kamu waktu di dunia? Ayah ya Rasul. Ayah malaikat. Bapak saya ngajarin alif, bata. Habis itu siapa? Mondok di pesantren. Siapa yang ngajarin? Kiai ini. Dan seterusnya dia alim, punya anak, terus kebaikan tidak pernah putus. 1, beri nama yang baik. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran. Dan yang ketiga, jangan lupa tikahkan kalau sudah waktunya, apalagi perempuan. Tanyain, Mas, udah ada calon belum nih? Udah, Bah. Ayolah, bapak datang, kapan nih? Langsung gitu. Gitu, yang perempuan, Mbak, udah ada Mbak, ada sih Mbak yang dekat-dekat Mbak. Jangan cuma dekat-dekat, kapan mau datang ke sini? Tanyain tidak, WhatsApp sekarang. Ntar Mbak kalau udah punya rumah sendiri apa? Ntar gampang. Itu Mbak, di depan anak. Yang penting sah akad, jangan sampai maksiat, hindari fitnah. Didukung gitu loh maksudnya. Kalau perempuan apalagi. Itu termasuk yang harus cepat-cepat, tidak boleh diperlambat karena fitnahnya lebih banyak. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan, sedikit banyak bermanfaat buat kita semua dan bisa mengamalkan, tetap berdakwah, tetap istiqomah dalam kebaikan. Terutama malam ini sudah masuk tanggal 2 Hijriah, tanggal 2 Muharram, ya. Dan semangat tahun baru ini menjadikan kita hijrah, tidak hijrah hanya berpaham tempat satu dan tempat yang lain, tetapi Rasul mengatakan, man abdul muhajir, siapa orang yang paling baik berhijrah adalah man hajaru amma nahallahu anhu. Orang yang hijrahnya paling sempurna adalah dia yang berpindah dari sesuatu keadaan yang tidak taat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghindar hijrah dari tadinya melakukan larangan, sekarang menghindar dari larangan, terus kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita amalkan. Sebelum nanti mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan, diskusi atau interaktif, saya kembali ke Abah dulu untuk tutup doa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.